Di zaman modern, di zaman yang semuanya serba berkembang, semuanya yang serba maju, banyak hal-hal yang terbuka dari yang tadinya kita nggak tahu terus jadi tahu, dari yang tadinya kita tidak punya tolak ukurnya jadi sampai punya tolak ukurnya lewat penelitian-penelitian yang terbaru yang ada sekarang. Update paling terbaru dalam ilmu pengetahuan yang aku baca terakhir itu telah ditemukannya partikel materinya cahaya, foton, itu ditemuin gitu. Terus apa faedahnya kita bisa menemukan bentuk cahaya, bentuk materinya seperti apa, itu faedahnya apa gitu. Ya banyak. Di masa depan mungkin perkembangan teknologi bisa menggunakan itu. Bisa dimasukin data misalkan, jadi cepat banget. Kita kan tahu kecepatan cahaya itu cepat banget gitu, bisa dipakai ngirim data di situ kan. Ya, tapi yang mau kita bahas bukan itu sih. Di era zaman sekarang, di mana ilmu pengetahuan itu berkembang segitu pesatnya, segitu majunya, hingga akhirnya sebenarnya sisi efek negatifnya adalah banyak orang yang nggak bisa keep up, terus kebingungan. Semakin majunya zaman, semakin banyak penelitian-penelitian terbaru, semakin banyak kajian-kajian terbaru, semakin banyak pandangan-pandangan baru, itu semakin membuat dunia kita di zaman sekarang ini, kalau kita tidak bisa berpikir secara kontekstual, kalau kita nggak mengerti membedah sesuatu atau menganalisis sesuatu, yang terjadi adalah ketika kita menentukan mana yang bisa dipercaya, mana yang enggak, itu jadi bingung. Akhirnya cuman mengandalkan asumsi-asumsi, ya by feeling aja. Belajar apa-apa itu jadi serba sulit. Kalau misalkan di zaman sekarang ini kita nggak pernah bisa belajar membedah atau membreakdown sesuatu dari asal muasalnya, dari etimologinya gitu, asal usul katanya seperti apa, kenapa kok bisa terbentuk seperti itu. Misalkan belajar matematika, kalau kita cuma hafal rumusnya doang dan cuma tahu cara menghitungnya doang, tapi kita nggak tahu kok bisa dapat rumus seperti itu. Sejarahnya gimana tuh? Ada orang kok bisa nemuin rumus kayak gitu. Nah, kalau kita nggak bisa berpikir sampai di level itu, maka akan banyak kebingungan, semakin berkembangnya zaman dan semakin banyaknya ilmu pengetahuan yang ada di dunia di masa sekarang dan mungkin di masa depan nanti. Antara yang mana teori, yang mana hipotesis, yang mana konspirasi, kita susah ngebedainnya kalau misalkan informasi di kepala kita tuh sedikit. Kita nggak punya nilai pembanding. Belajar cuma dari satu line doang. Di masa depan kita nggak akan keep up sama semua perkembangan ini. Banyak orang akhirnya di zaman sekarang itu cuma mengandalkan berpikir secara otoritas. Apa sih berpikir secara otoritas? Mengikuti tokoh-tokoh yang dia percaya aja gitu. Menggunakan otak orang lain sebagai tolak ukur kita dalam menilai sesuatu. Dan akhirnya ketika kita nggak tahu atau tidak menguasai suatu bidang tertentu, terus ada otoritas yang sepertinya lebih bisa kita percaya, ya udah kita main langsung percaya aja gitu tanpa berpikir panjang. Kalau misalkan ternyata nanti tidak sesuai ekspektasi, kita akan merasa tertipu gitu. Kalau misalkan ternyata bagus, ya udah bagus gitu. Akhirnya kalau kayak gitu kan jadi kayak hoki-hokian. Misalkan kita sakit, terus kita meminta pandangan medis dari dokter. Dokter A punya tanggapan begini, 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 begini. Ada jurnal penelitian yang mendukung tentang statement dokter si A ini misalkan. Kalau kita pergi ke si B, bisa aja si B itu beda dari si A. Dan jurnalnya juga ada gitu yang mendukung statement si B. Begitu juga si C. Gitu. Misalkan yang C itu yang cara yang lebih ke tradisional. Mungkin di zaman sekarang ada juga yang menjelaskan dan mendukung si C ini gitu walaupun tradisional. Ya akhirnya kan kita bingung sendiri. Jadi yang mana nih ngikutin yang mana nih? Akhirnya jadi kayak kelinci percobaan. Kita ikutin si A ternyata nggak cocok, ke si B nggak cocok, ke si C ternyata cocok gitu. Apakah berarti yang A dan yang B ini bohong? Jawabannya ya enggak juga. Karena manusia itu unik. Yang A punya alasan kenapa berpandangan seperti itu. Yang B juga punya alasan kenapa berpandangan seperti itu. Apa kaitannya? Bisa dari latar belakang pendidikannya, atau mungkin dia lagi kerja sama sesuatu, atau mungkin juga berdasarkan dari pengalaman pribadi selama ini. Gak bisa kita bilang juga kalau itu nggak work di kita, terus kita menyangka, berasumsi, wah itu asal-asalan tuh yang kemarin. Gak gitu. Kita mau belajar sesuatu hal yang baru pun, sekarang tuh saking banyaknya sumber dan informasi yang bisa kita dapat akses, kita akan kebingungan sendiri itu. Ini yang teori konspirasi yang mana gitu, yang beneran teori yang mana, yang hipotesis itu yang mana. Dan kita nggak akan bisa ngebedain itu kalau misalkan
Bahkan nih bahasa-bahasa yang aku pakai, hipotesis, teori itu apa, kita nggak ngerti itu. Misalkan, artinya apa. Nggak bisa kita ngebedain. Makanya di zaman sekarang yang data dan informasi itu ada di mana-mana, serba gampang diakses, jadi penting perihal ilmu pengetahuan ini. Yang akhir-akhir ini kan konten-konten yang membahas tentang logika, tentang metode berpikir, itu akhirnya jadi populer. Padahal pembahasannya udah lama, udah dari dulu. Tapi urgensinya mungkin beberapa tahun belakangan ini tuh kerasa banget. Apalagi sekarang tuh teknologi ada AI segala gitu yang tanpa kita tahu manualnya, cuman kita ketik aja, beres tuh urusan dikerjain sama AI gitu kan. Bahkan kalau kita belajar agama aja pandangannya kan udah beda-beda sekarang itu. Nggak kayak di zaman dulu lagi. Di zaman dulu misalkan kita mau belajar nih tentang Islam, agama Islam. Kita paham ada 4 mazhab, ada ilmu tasawuf, ada hadis, bisa dibedain dari yang sohih sama yang doif. Tapi ternyata di zaman sekarang ya nggak sesimpel itu. Karena udah pecah lagi juga. Beda golongan, beda pandangan gitu. Beda grup, beda keberpihakan gitu kan. Dari yang mentok kiri sampai yang mentok kanan ada gitu. Yang biasanya sholawat pakai musik religi ada. Yang sholawatnya udah kayak konser karena mau menggait orang-orang muda misalkan ada gitu. Yang membahas kajian-kajian pakai ilmu pengetahuan ada. Sampai yang ekstrim yang mengaku punya karomah bisa terbang ada. Nah bayangin kalau misalkan awam atau masih di level newbie, pemula, baru belajar, terus ketemunya sama golongan yang tokohnya itu bisa ngobrol sama semut misalkan. Misalkan ini mah contoh. Ya udah akhirnya kan dia berpikir karena dia nggak tahu yang lain mungkin ya dia berpikir ya yang bener tuh yang itu gitu tanpa punya pembanding lain. Makanya belajar sesuatu tuh harus punya pembanding lain. Dalam agama sendiri nggak bisa kita langsung karena agama kita anggap suci pasti bener gitu ke tokoh manapun. Terus cuman ada di grup itu, cuman belajar dari situ, akhirnya beranggapan ya cuman di situ yang bener, yang lain mah salah nih dajal semua yang lain gitu. Nah itu contoh dari yang mayoritas gitu. Yang minoritas juga sama aja. Misalkan kita mau belajar Kristen untuk orang awam mungkin pahamnya ya Kristen tuh kebagi dua, Katolik sama Protestan gitu kan. Di zaman sekarang ya enggak gitu. Mungkin beda gereja itu beda doktrinal. Beda tokoh pendiri gereja, beda pandangan. Ada yang masih menjalankan hukum-hukum Taurat di perjanjian lama. Ada yang menganggap itu udah nggak berlaku dan sepenuhnya masuk ke perjanjian baru. Ada yang nyanyinya pakai paduan suara, biola, dan piano yang klasik-klasik. Ada yang nyanyinya itu full band gitu, bikin panggung kayak konser. Ada. Sampai ada yang bisa menurunkan mukjizat, menyembuhkan berbagai macam penyakit juga ada gitu. Di live TikTok joget-joget aja ada. Dan kita nggak bisa ngeremehin loh. Ya itu kan terlihat jelas mana yang bener, mana yang salah. Enggak, itu berarti kita menghakimi dan menjudge di bawah doktrinal pandangan kita sendiri gitu. Karena faktanya bisa aja walaupun terlihat sangat ekstrim, itu punya peluang bener juga untuk orang yang ada di situ mungkin. Di levelnya itu ya yang cocok untuk dia tuh ya itu. Mungkin bisa aja kayak gitu. Kita bisa percaya bahwa yang kita pegang saat ini itu adalah yang benar. Tapi kan untuk kita, untuk orang lain yang hidupnya benar-benar beda, bisa aja enggak. Karena levelnya beda, karena pemahamannya beda, karena lingkungannya berbeda. Bisa aja kebenaran yang relevan bagi kita, itu nggak relevan bagi orang tersebut. Dan kebenaran yang berbeda dari kita itu relevan bagi orang tersebut. Di kondisinya dia. Misalkan kita bikin skenario sebagai contoh gitu ya. Untuk menilai kebenaran. Ada si A ditanya, menurut kamu laut itu apa? Menurut dia laut itu bagian dari alam. Ya benar gitu kan jawabannya. Laut itu bagian dari alam. Karena latar belakangnya anak pecinta alam misalkan. Tanya si B, laut itu apa? Ya laut itu air asin misalkan. Dia jawab gitu. Ya benar juga laut itu kan air asin. Misalkan dia dari anak biologi gitu yang ngejawab itu. Kita tanya lagi ke si C, laut itu apa? Laut mah tempat healing gitu. Anak Jaksel si C ini ternyata. Ya nggak ada salahnya juga kan. Jadi terkadang yang benar di mata kita ya belum tentu jadi benar untuk orang lain juga. Yang cocok untuk kita belum tentu cocok untuk orang lain juga. Kecuali kita emang mau maksain. Wah harus ini pokoknya yang benar, gak bisa gitu. Wah kalau beda tuh berarti merusak akidah. Kalau beda tuh berarti murtad. Kalau mulut kita segampang itu menghakimi kayaknya
Lebih baik kayaknya kita dulu gitu yang introspeksi diri. Cuman ya gitulah sering terjadi kalau misalkan ada di level awam, saling menghakimi, saling tantang-tantangan, berdebat, dibahas panjang malam yang ujung-ujungnya perdebatannya itu nggak ada endingnya. Apalagi kayak ngedebatin soal agama yang kita kan tahu agama itu klaim kebenarannya diambil dari sesuatu yang sifatnya tekstual, tertulis, tertulis, kita anggap sakral, kita anggap pesan yang tertulis itu adalah sesuatu yang berasal dari Tuhan gitu. Terus akhirnya kita percaya kan. Nah, kalau seperti itu mau dibuktiin pakai apa? Logika. Mau berdebat dengan tolak ukur apa? Logika dan empirisme itu juga nggak akan bisa menjangkau sesuatu yang kita percaya gitu, karena levelnya agama atau spiritual itu kan ada di dimensi lain gitu, isekai. Bukan ada di sini gitu. Sedangkan ilmu pengetahuan itu hanya mengukur sesuatu yang ada di sini, terbatas sifatnya. Yang bisa kita uji, bisa kita kaji, materinya ada, bisa kita hitung. Spiritual gimana gitu, mau Roko Sukmo dulu keluar gitu. Ya kalau misalkan kita cerita tentang pengalaman spiritual, misalkan saya kemarin mimpi melihat malaikat, mimpi dibawa ke surga, melihat ini itu dan segala macam. Pengalaman spiritual itu kan cuma milik kita sendiri. Kita share ke orang juga orang nggak paham. Cara membuktikannya ke orang lain juga gimana gitu, terlepas benar dan salahnya ya nggak usah kita hakimi gitu kan. Karena pengalaman spiritual seseorang itu pasti berbeda-beda, prosesnya berbeda-beda, levelnya berbeda-beda. Cuman kalau dikontenin menarik, banyak yang komen, banyak yang emosi, trafficnya naik, engagement tinggi kan gitu. Dan orang-orang yang berdebat soal agama juga kan target audiensnya orang-orang yang levelnya tuh masih di taraf konservatif. Ciri-ciri orang yang berada di taraf konservatif itu mereka nggak sadar kalau dirinya tuh konservatif. Kalau orang-orang yang dianggap liberal biasanya mereka sadar kenapa dianggap liberalnya. Kan gitu kan. Padahal mah itu kan cuma penyebutan dari tudingan-tudingan aja sebenarnya. Makanya kemampuan untuk menganalisa, untuk membreakdown sesuatu itu lewat asal-usulnya dan mengetahui gitu yang kita ikuti ini sesuai gak benar sama kepercayaan kita yang kita percaya gitu. Karena kalau kita misalkan dari gelas kosong yang belum isi terus diisi sama sesuatu ya pasti aja isinya itu. Hanya sekarang kan banyak orang yang mengklaim dirinya ateis atau jadi pragmatis aja. Bukan karena dia terlalu banyak belajar sains atau pakai logika yang terlalu gimana gitu. Banyak juga kok orang yang nalar logikanya cacat juga gitu, bodoh juga. Tapi ya akhirnya dia memilih untuk menjadi ateis. Karena satu bingung, udah lama beda-beda, terus saling ngeklaim kebenaran, saling nantang-nantangi debat, saling berantem satu sama lain. Yang akhirnya dia juga merasa nggak nyaman ada di situ. Dan akhirnya banyak orang yang kecewa akan hal itu. Terus udahlah nggak usah agama-agamaan, misalkan yang penting outputnya baik, yang penting kita nggak nyakitin orang. Akhirnya banyak orang di zaman modern kan berpikirnya kayak gitu kan. Dan mungkin si orang yang aku ateis itu ada fase lagi di mana dia akhirnya terbuka pemikirannya, terus mengenal lagi kebenaran, dan akhirnya masuk lagi ke dalam sebuah keyakinan di mana keyakinan yang baru ini dia udah bisa berpikir secara kontekstual dan udah bisa membedah dan membedakan dan paham gitu kenapa konflik itu terjadi. Jadi apakah ateis itu di zaman sekarang adalah awal mula seseorang mengenal Tuhannya lagi? Bisa jadi kayak gitu. Dan menariknya setiap aku ngebahas hal ini itu selalu teringat sama bukunya Nietzsche yang judulnya Tuhan Telah Mati dan Manusia yang Membunuhnya itu. Di mana dia bilang bahwa agama itu ya yang merusak moral gitu. Secara naluriah yang kuat itu ya yang menang. Ketika kita punya suatu kelebihan dan punya suatu keunggulan, ya pakailah itu untuk menang. Bukan dipakai untuk malah menyusahkan hidup kita dengan tanggung jawab yang diajarkan di dalam kepercayaan-kepercayaan yang dianut orang gitu. Ya kamu kalah karena kamu lemah. Siapa suruh lemah kan gitu kata Nietzsche. Apalagi zaman sekarang orang belajar cuma dari video-video pendek. Kalau misalkan belajar dari video-video kayak gini pun ya udah sumbernya dari video ini aja gitu, nggak dicari habis ini. Yang seharusnya kita tuh cari misalkan ada bahasa-bahasa baru nih, misalkan aku bilang nih eksposisi, apa tuh eksposisi itu gitu, bahasa-bahasa akademis kayak gitu tuh kita cari agar sengaja at least bertambah tuh yang dari tadinya kita nggak tahu artinya jadi tahu artinya kan gitu. Akhirnya yang diandalkan dalam berdiskusi juga menurut saya itu kan begini itu kan begitu, kalau mentok di karang-karang gitu. Kalau kita yakin memegang suatu kebenaran nih,
Buat apa kita paksain ke orang lain? Kan jadi akhirnya tuh jadi pertanyaan, kita tuh lebih ke pengen menangnya, pengen dipandang orang hebat, atau kita emang peduli sama kebenarannya. Sebenarnya udah melenceng banget nih dari catatan-catatan, dari materi-materi yang udah ditulis tuh. Gak sesuai urutan. Harusnya yang di episode 30 aja ini nih thumbnailnya ini nih. Itu udah dibuat dari 2 tahun yang lalu, harusnya si Acal yang bawain. Nah ya gitu aja nggak dibuat, atlok-atlokan aja gitu, nggak apa-apa lah ya. Ya udahlah gitu aja, ini nggak tahu durasi udah berapa menit. Dari subuh sampai udah terang tuh di luar.